Shalom sahabat BB, selamat malam semuanya. Wanita bijak, wow, apakah engkau luar biasa? Yes. Girls talk, wow, karena cewek ingin dimengerti. Baik sahabat BB, malam hari ini spesial banget karena kita bakal ngobrol bersama dengan dua orang sahabat BB yang spesial banget. Yang satu adalah seorang pemimpin kelompok modul 2 di Wanita Bijak Ibu Jakarta Pusat. Lalu sahabat BB yang kedua adalah salah satu alumni dari Wanita Bijak Ibu Akademi Virtual. Seperti apa keseruan saya malam hari ini ngobrol bersama dengan dua sahabat WB. Kalau begitu kita nyanyi bareng dulu sebelum saya mengundang keduanya untuk sharing bersama-sama dengan kita. Lagu ini berjudul Teladan, salah satu lagu tema di Pembinaan Wanita Bijak Indonesia. Buat sahabat WB yang bisa lagu ini dan masih ingat liriknya, kita nyanyi bareng ya. Mau jadi saluran berkat-Mu, ku mau jadi teladan bagi-Mu. Dengan keunikan-Ku Tuhan, berfungsi dan jadi teladan, memancarkan kemuliaan-Mu Tuhan. Ku mau jadi saluran berkat-Mu, ku mau jadi teladan bagi-Mu. Dalam perkataan, perbuatan, sikap hati dan kemurnian, ku mau jadi saluran kasih-Mu. Menyatakan kebenaran-Mu, menyaksikan kebaikan-Mu dalam hidupku setiap waktu. Ku kan selalu menyenangkan-Mu, menggenapi semua rencana-Mu. Baik sahabat WB, kita memuji Tuhan dulu. Kita nyanyi lagu ini bersama-sama ya. Lagu Teladan. Ku mau jadi saluran berkat-Mu, ku mau jadi teladan bagi-Mu. Dalam perkataan, perbuatan, sikap hati dan kemurnian, ku mau jadi saluran kasih-Mu. Menyatakan kebenaran-Mu, menyaksikan kebaikan-Mu dalam hidupku setiap waktu. Ku kan selalu menyenangkan-Mu, menggenapi semua rencana-Mu. Selamat malam, shalom sahabat WB. Boleh dong sambil ngetik di kolom chat sahabat WB lagi ada di kota mana nih. Nanti saya bakal say hi dan menyapa. Kebenaran-Mu, menyaksikan kebaikan-Mu dalam hidupku setiap waktu. Ku kan selalu menyenangkan-Mu, menggenapi semua rencana-Mu. Dalam perkataan, perbuatan, sikap hati dan kemurnian, ku mau jadi saluran kasih-Mu. Ku mau jadi saluran berkat-Mu, ku mau jadi teladan bagi-Mu. Wow, senang banget ya sahabat BB, malam hari ini kembali kita dipertemukan
dalam Instagram Live Wanita Bijak Indonesia. Saya mau ajak kita yel-yel dulu deh, biar semangat ya. Wanita bijak, wow, apakah engkau luar biasa? Yes. Girls talk, wow, karena cewek ingin dimengerti. Baik sahabat BB, selamat malam semuanya. Saya mau sapa dulu nih ya. Ada Tinari di Kediri, Jawa Timur. Selamat malam Jawa Timur, shalom. Lalu ada Kak Iva Rostini, ada Kak Tinda Sumitra, selamat malam, shalom. Ada Cik Lisa di Gombong, hai Bebe Gombong, semangat, semangat, semangat ya. Ada juga yang dari Ambon, wah ada Geger Grace, shalom Ambon. Selanjutnya ada Vania Kitchen, ada Kak Yuyun, Kak Ana, hai selamat malam. Ada Rina, kemudian ada juga Mom Clay, ada Kak Li Deborah, ada juga Kak Gloria yang sudah bergabung, ada Vena Milka, hai juga Tinari Piri, ada Hilsinta Goe, betul ya? Lalu Nawang Sari Wijaya, selamat malam. Kemudian juga yang sedang bergabung ada Kak Tantri, hai hai. Oh tadi Nawang Sari Wijaya dari Semarang, shalom Semarang. Kemudian oh ada Bu Evelyn juga, selamat malam, selamat bergabung Bu Evelyn, sabar dulu ya. Ada C1S Wong, wah banyak banget yang bergabung malam hari ini. Terima kasih ya sahabat BB, udah setia menyimak siaran Instagram Live di akhir pekan. Hari ini hari Sabtu 23 Januari 2021. Dan omong-omong nih, obrolan atau topik kita malam hari ini adalah belajar dan berubah, sesi atau bagian yang kedua. Sabtu kemarin belajar dan berubah bagian yang pertama bersama dengan sahabat wanita bijak single. Nah malam hari ini topiknya masih sama tapi bagian yang kedua dengan sahabat BB dari wanita bijak ibu. Kalau begitu gak usah berlama-lama karena saya yakin sahabat BB juga udah gak sabar pengen segera menikmati berkat Tuhan malam hari ini. Saya mau tambahkan dulu Ibu Evelyn ya sahabat WB. Beliau adalah pemimpin kelompok modul 2. Pemimpin kelompok modul 2 Jakarta Pusat. Ya, tunggu nih yang lagi tersambung nih. Kita bakal ngobrol tentang bagaimana sih Bu Evelyn di kegerakan WB khususnya di Jakarta Pusat. Shalom Bu Evelyn. Shalom. Hai, hai. Shalom, hai. Hai Magda. Apa kabar? Luar biasa, puji Tuhan. Apa kabar Magda? Luar biasa, semangat. Jogja cerah. Gimana Jakarta? Jakarta karena masih ada dalam PSBB, tetapi tetap semangat dan tetap cerah dan tetap juga berharap sama Tuhan. Luar biasa. Ibu Evelyn terima kasih ya buat waktunya. Sama-sama. Dan senang banget nih malam hari ini kita bisa kolaborasi. Magda di Jogja, Ibu di Jakarta Pusat. Kita ketemunya di Instagram Wanita Bijak Indonesia. Yes. Nah, ngomong-ngomong sebelum kita berdoa, gimana kabar teman-teman WB Ibu Jakarta Pusat di masa pandemi begini? Ya, WB Ibu Jakarta Pusat itu tetap melakukan kegiatannya. Kita aja baru saja selesai untuk kegiatan di modul 2 secara virtual, Magda. Dan tadi pagi sampai dengan siang kita melaksanakan refocusing WB di tahun 2021. Wow, luar biasa. Walaupun di masa-masa pandemi saat ini kita tetap untuk in touch dan tetap mau diperlengkapi sama Tuhan. Wow, dahsyat banget. Ini semangatnya WB Ibu Jakarta Pusat mudah-mudahan menular ke semua sahabat WB baik di Indonesia maupun di Eropa ya. Yes. Oke. Pasti. Luar biasa benar-benar deh. Oke deh Bu Evelyn, sebelum kita mulai sharing malam hari ini, kita mau berdoa terlebih dahulu ya.
Yuk kita berdoa. Oke, betul. Mari sahabat WB kita siapkan hati kita mau berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur malam hari ini oleh karena kemurahan dan kebaikan-Mu kami boleh menyaksikan Instagram Live Wanita Bijak Indonesia. Bersama dengan hamba-Mu Ibu Evelyn dan juga Ibu Gloria, kami akan berbagi bagaimana hidup kami terus belajar dan berubah di dalam Tuhan. Bagaimana modul 1 dan modul 2 memperlengkapi kami sebagai wanita bijaknya Allah, sehingga hidup kami menjadi teladan. Berkati hamba-Mu Bu Evelyn dan Ibu Gloria yang akan menyampaikan kebenaran dan kesaksian mereka. Roh Kudus menuntun dan memberi kekuatan serta hikmat. Sahabat BB juga yang menyaksikan, Tuhan berikan hati yang sukacita dan roh yang lemah lembut. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Amin. Oke, omong-omong nih kan Bu Evelyn di WB itu dari tahun 2007 ya, betul ya? Udah hampir 4 tahun. Kenapa sih Bu masih tahan di WB Bu? Apa tuh alasannya? 2007, kalau 2007 sampai 2021 saat ini berarti udah lebih dari 4 tahun loh. Oh iya benar-benar 4 tahun ya? Iya 4 tahun. Lebih dari 4 tahun. Dari 2007. 2007 berarti, aduh, oh iya ya, aku pikir 2017. Oh my god, 14 tahun. Aku minum dulu ya, Aduh, kayaknya aku kurang oksigen deh ya. Dari sini dicurahkan berkatnya ya, dicurahkan oksigennya buat Magda. Luar biasa semangatnya. Oke, 14 tahun. Oh my god. Kenapa Ibu masih ada di WB? Apa alasannya? Ya, alasan saya satu, waktu saya mengenal kebenaran ini di tahun 2007, awalnya saya nggak nyangka ya ketemu Tuhan di dalam kehidupan saya pada saat saya sedang mencari-cari sebetulnya, mencari-cari yang kok hidup saya, kekristenan saya kayak gini-gini aja ya, hanya sebagai istri, waktu itu ya masih baru menikah, Magda, anak saya masih kecil ya. Terus saya diajak seseorang yang nggak ada di tim WB, itu berkali-kali, dan sama sekali gitu saya nolak-nolak terus. Akhirnya satu ketika pada saat saya kayaknya mentok gitu ya udah deh saya ikut juga jadi peserta waktu itu. Dan apa yang saya alami itu mungkin masing-masing orang berbeda ya. Jadi di waktu tahun 2007 itu saya menjadi peserta, saya benar-benar dilawat Tuhan dan saya mengalami pemulihan pribadi. Secara pribadi saya yang dulunya itu, saya tuh orangnya minderan Magda. Ya, minderan dan udah gitu nggak bisa bicara banyak gitu sama orang. Jadi saya mulai belajar di tim ini gitu, mulai belajar di WB juga. Nah, kalau dibilang kenapa saya mau untuk terjun ke dalam WB. Nah, satu karena Tuhan itu sudah, saya tahu ya, Tuhan menempatkan saya di WB ini dengan satu maksud dan tujuan pasti. Ya, pertama dia sudah pulihkan saya. Saya seperti seorang yang berhutang Magda. Jadi ada nggak sih sebetulnya yang membuat saya mau mundur? Banyak gitu ya. Apalagi banyak tantangan-tantangan. Udah 14 tahun banyak tantangan. Waktu saya selesai dari pembinaan jadi peserta, saya belajar untuk terjun jadi fasil. Waktu jadi fasil 2 kali, rasanya tuh tantangannya makin berat dan apalagi kalau peserta saya akhirnya mundur. Mundur dan itu rasanya kayaknya aku kok kayak nggak maksimal dan seperti tertuduh gitu ya Magda ya. Nah jadi kebetulan waktu itu ada ibu saya juga meninggal, jadi saya vakum lebih kurang 5, 6, 7 tahun itu vakum. Nah, saya mau mulai lagi juga kayaknya nanti dulu ya. Saya kayaknya kok nggak ada brainstorming, so saya kagak nggak mix gitu loh dengan pikiran saya yang dulu saya udah mulai lupa. Tetapi sepertinya Roh Kudus di dalam hati saya, ayo terjun. Dan satu hal yang membuat saya kembali dan tetap setia adalah kenapa seperti berhutang Magda. Dan itu adalah suara Tuhan. Saya tahu itu saya nggak bisa lari dari panggilan Dia.
Jadi Iya. saya memberanikan diri juga untuk maju lagi, untuk jalan di dalam fasil, di dalam pembinaan itu, dan luar biasa. Apa yang saya alami tahun demi tahun itu semakin diubahkan. Dan setiap pembinaan, setiap kali saya jalan untuk jadi fasil, itu saya mendapatkan sesuatu hal yang baru, sesuatu hal yang mengubah saya lagi. Dan itu luar biasa, akhirnya ya sampai sekarang ini. Ya itulah yang membuat saya bertahan karena saya tetap mau belajar, tetap rindu untuk diperlengkapi. Karena saya nggak bisa jauh Iya. dari suara Tuhan. Mhm. Karena Tuhan tetap Wow. terus panggil saya. Luar biasa. Karena saya pikir tuh 14 tahun itu bukan waktu yang singkat, itu waktu yang lama, butuh hati yang setia, hati yang mau siap diproses, dibentuk, mau Ya, bayar ya. harga. Sampai kadang gini, berarti kalau Bu Evelyn sudah 14 tahun di WB, Bu Evelyn udah bijak dong ya, udah kayak malaikat gitu ya, nggak pernah berbuat dosa, nggak pernah PEW, kayaknya belajar tuh tiap hari lakukan firman dari buka mata sampai tutup mata, soalnya jadi wanita suci. Nah, menjawab ini ya, karena banyak loh teman-teman yang ini, oh dia di WB udah 14 tahun, iya itu udah bijak banget tuh kayaknya gitu ya. Nah gimana tuh Ibu menjawab orang-orang yang memberi stempel kepada kita seolah-olah seperti itu? Ya, banyak sekali orang-orang selalu ngomong ke saya, waduh udah senior gitu, terus nggak perlu lagi deh gitu ya untuk jadi fasil untuk apa? Udah nih mas seharusnya untuk udah lebih daripada itu gitu ya. Udah bijak deh dan udah itu nggak perlu lagi gitu. Kita ngomongnya kayaknya dia udah tahu semua gitu ya. Tapi saya kembali berkata, semakin kita ada di dalam Tuhan dan mengikut Tuhan untuk jalan bersama Tuhan, saya merasa saya nggak ada apa-apanya. Jadi saya Hmm. semakin berjalan di dalam Tuhan, saya semakin kurang. Dan saya selalu butuh dan haus terus diperlengkapi. Terus mau belajar, mau jalan sama Tuhan. Karena tanpa dia, saya tahu saya nggak bisa apa-apa. Karena saya Ya. pernah juga kan vakum kan waktu itu. Saya vakum untuk urusin keluarga. Tetapi di hati ini tuh rasanya seperti, aduh kayaknya ada yang kurang gitu. Dan saya sendiri itu nggak bisa bohong sama Tuhan. Jadi itulah kenapa kalau orang-orang bilang, wah udah bijak ya, saya bilang belum. Sama sekali Mhm. belum. Dan saya tetap terus mau belajar. Karena semakin saya Yes. datang dalam kepada Tuhan, saya semakin nol, Magda. Di hadapan Ya, Tuhan saya semakin nol. Karena kalau saya setuju. berasa, wah saya udah bijak, saya sudah oke, saya udah jadi fasil sampai lama. Bagi saya itu belum apa-apa. Bagi Tuhan itu pengorbanan yang belum apa-apa dibandingkan dia udah Mhm. memberi saya pemulihan. Saya sudah pulih Setuju, dan setuju. saya punya komitmen. Saya mau gitu loh untuk memberitahukan hal kebenaran ini ke orang-orang lain, ke wanita-wanita yang mau juga mengikuti pembinaan ini, Magda. Nah, benar banget. Nah, kalau sampai di sini, tentu ada satu kebenaran firman Tuhan yang Ibu terus pegang, sehingga Bu Evelyn ada di WB sampai 2021 ini. Pandemi nggak jadi penghalang untuk tetap menjadi pemimpin kelompok modul 2, gitu ya. Pertemuan virtual tetap bisa membuat kita belajar dan berubah dari hari ke sehari. Nah, kebenaran firman apa nih yang Ibu pengen highlight kepada sahabat WB, sehingga ini menjadi penyemangat di dalam Tuhan? Ya, saya mendapatkan rema ini sebenarnya ayat yang udah benar-benar membuat saya tuh benar-benar itu mengakar dan titik balik saya pada saat saya mengalami perubahan ini ya. Saya tuh mendapatkan satu ayat di Yesaya 43 ayat 4a. Saya bacakan Oke. ya. Iya. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia dan aku ini mengasihi engkau. Jadi waktu saya membaca ini berulang-ulang, berkali-kali. Pada saat saya mendapatkan tahun 2007 saya mendapatkan ayat ini, saya menangis di hadapan Tuhan. Kenapa saya memandang diri saya nggak berharga, padahal Tuhan memandang saya berharga. Begitu bodohnya saya dan saya melihat hal-hal yang lalu-lalu di dalam kehidupan saya. Kenapa saya membuang waktu saya? Jadi saya mendapat kebenaran ini, lalu saya berbalik dari jalan-jalan saya yang saya dulu berasanya sia-sia, saya mengejar dia dengan satu maksud dan tujuan, karena saya berharga dan mulia. Jadi saya inilah pedoman dan kebenaran yang saya terus hidupi di dalam kehidupan pelayanan saya. Bukan hanya pelayanan ya, di dalam kehidupan saya tahu saya berasa berharga.
Saya pulih karena saya tahu bukan apa kata orang, tapi apa kata Tuhan Ya. terhadap saya. Saya nggak peduli orang ngomong saya, kamu begini, tapi yang penting Tuhan bicara sesuatu sama saya. Benar. Aduh, jadi inget ya suasana camp gitu kan. Kita hidup bukan apa kata orang, tapi kita hidup dengan apa kata Tuhan gitu kan. Kemudian ingat banget tuh sesi camp mutiara yang ditemukan, keberhargaan kita ada di dalam Tuhan. Kemudian kita juga diingetin tentang satu kapal, 2 kapten. Aduh, otomatis ingat itu semua ya. Jadi kangen suasana camp yang benar-benar ngingetin kita bagaimana pemulihan gambar diri, bahkan juga fungsi kita, sehingga selesai dari pembinaan modul 1, hidup kita bisa jadi teladan. Luar biasa banget. Nah, untuk kesaksian sendiri nih, bagaimana Ibu berjalan bersama dengan Tuhan, menghidupi kebenaran itu, dan sekarang ada di modul 2. Nah, apa kesaksian yang Ibu bisa ceritakan kepada sahabat WB, khususnya saat Ibu mendampingi jiwa-jiwa belajar dan berubah dalam pembinaan modul 2? Ya, untuk menjadi ibu rohani itu bukan suatu jabatan atau teladan atau sebutan ya, tetapi lebih kepada fungsi. Kenapa saya bilang fungsi? Jadi kalau kita dipilih untuk menjadi ibu rohani dalam satu pembinaan di modul 2 seperti sekarang ini yang saya jalani, saya percaya itu sebenarnya bukan karena mau saya, tetapi karena Tuhan memang punya rencana di dalam kehidupan pelayanan saya. Tidak mudah juga untuk komitmen waktu, terus terang, apalagi di masa pandemi sekarang ini, yang kemarin itu tahun 2020 kami baru selesai dari bulan Agustus sampai dengan Desember, WB Ibu Modul 2, itu perlu waktu dan perlu penyesuaian, banyak penyesuaiannya. Kalau dulu saya di WB Ibu Rohani sudah 3 kali membina untuk jadi Ibu Rohani kelompoknya. Jadi alumni saya ada 3 sampai yang sekarang ini. Kalau dulu tuh mudah sekali gitu. Mudahnya kenapa ya? Karena kalau WB itu kan identik dengan sentuhan, dengan pelukan, lalu dengan tepukan bahu, dengan usapan rambut gitu ya. Seperti saya dulu juga dilayani pada saat saya jadi peserta. Dan apalagi kita bisa eye contact gitu kan, kita lihat mata dia, kita bisa tahu ekspresi dia ya. Tapi pada saat pandemi saat ini tuh nggak ada sama sekali yang kayak gitu. Paling kita cuma lihat-lihatan, terus udah gitu kita sediain waktu duduk gitu ya 2 jam, terus abis itu kelas kecil. Dan itu membutuhkan adjustment, membutuhkan penyesuaian yang banyak sekali harus kita lakukan. Tapi itu tidak membuat semangat yang harusnya mundur dan surut ya. Bahkan itu kita lebih berapi-api karena apa? Kita mau nih rindu untuk mengenal dia, untuk juga menyampaikan apa sih yang jadi maksud isi hati Tuhan lewat tiap sesi yang kita bagikan. Nah, jadi yang membuat saya tetap untuk menjadi seorang ibu adalah bagaimana kita bukan karena sentuhannya, bukan karena pertemuannya. Kalau dulu tuh sering kalau bertemu di kelas kecil tuh makan-makan. Setiap ketemu tuh selalu makan-makan gitu kan. Kalau di resto atau di mana gitu, kita sering makan-makan sembari ngobrol bahas sesi gitu ya. Dan itu benar-benar happy gitu kan. Tetapi di masa pandemi saat ini sekarang, saya rasa itu tidak membuat kita berhenti. Karena saya percaya, walaupun kita tidak bisa memegang dia, kita tidak bisa mengusap kepalanya, dan kita tidak bisa menepuk bahu dia. Tetapi Roh Kudus tetap bekerja. Apapun itu, nggak terbatas waktu. Ya kan, nggak terbatas hanya dengan secara virtual. Tapi mereka tetap ngalamin Tuhan. Dan luar biasa, ya, ada beberapa anak-anak rohani saya juga yang sampai dengan saat ini masih aktif di dalam grup. Dan mereka tetap mau antusias di dalam pembinaan, bukan di dalam pembinaan, maksudnya sebagai alumni. Dan itu semua bukan karena, saya percaya itu bukan karena kekuatan gagah perkasa saya, tetapi karena Tuhan yang memang melakukan itu di dalam kita. Iya,
Setuju banget. Itu karena benar-benar kita ngelibatin Tuhan, kita mendoakan mereka, bahkan kita rela bayar harga untuk memberikan waktu, tenaga, pikiran, bahkan kerinduan hati kita untuk terus bicara bahwa firman Tuhan kepada teman-teman kita di modul 2. Nah, buku modul 2 juga sangat memperlengkapi sehingga itu tuh selalu relevan ya, mau masa sebelum pandemi atau sekarang masa pandemi itu tetap cocok tuh kan bukunya dipegang sama Bu Evelyn. Jadi benar-benar itu bisa menjawab dan gak pernah habis kalau kita ngomongin buku itu ya. Selalu ada bahan ataupun materi sharing dalam kelompok. Materi sharingnya itu sebetulnya udah ada di sini, Magda. Tetapi setiap kali, seringkali saya juga membuat catatan footnote gitu ya. Tapi itu ternyata berbeda, Magda. Pada saat saya jadi ibu rohani di yang alumni pertama, alumni kedua, itu beda-beda, sama sekali berbeda, dan itu nggak bisa dirancang, nggak bisa didesain sama saya, dan itu biarlah hanya Tuhan yang berbicara lewat saya. Karena saya seringkali kalau ada pertanyaan, ada persoalan, ada apa, saya selalu bilang sama anak rohani saya hanya satu jawaban saya bukan jawaban. Jadi saya tetap terus mau membimbing mereka untuk bertanya sama Tuhan. Sebenarnya saya balikin lagi, kebenaran firman Tuhan apa sih yang kamu dapetin? Sampai benar-benar dia paham dan mengerti, oh ini loh yang harusnya saya seperti ini. Jadi dia menjawab sendiri, Magda. Oh saya harus seperti ini. Saya harus seperti ini ya Bu Evelyn. Iya, saya bilang. Nah itu menurut kamu seperti itu? Firman Tuhan bicara itu, ya itulah yang kamu lakukan. Oh selama ini ternyata saya salah ya. Ya berarti bertobat dan lakukan lagi kebenaran itu. Sama, saya juga begitu. Tetap belajar. Jadi cocok banget modul 2 sebagai tempat untuk kita belajar dan berubah. Ya kan? Karena perubahan itu kan setiap saat, setiap waktu. Tuhan terus merubah kita untuk menjadi sesuai dengan apa maunya Tuhan. Ya, ibarat manusia tuh cantiknya nggak hanya dari luar tapi dari dalam, kecantikan batiniah yang dipercantik atau diperbaharui dari hari ke hari. Wow, benar-benar luar biasa Tuhan itu ya. Nah, yang terakhir nih Bu, perubahan itu nggak bisa langsung instan, Magda. Perubahan itu nggak bisa langsung instan, bukan hanya sehari, kedua hari atau apa. Tetapi itu selama sepanjang umur hidup kita harus lakukan perubahan. Karena perubahan yang Tuhan itu suka proses, nggak suka instan. Iya, jadi proses demikian dan juga progres. Proses dan progres. Jangan terus gini loh Bu Evelyn, aku kan masih proses Bu, proses gitu ya. Padahal kita, iya sih proses tapi juga ada progresnya gitu ya. Kalau dibilang proses nggak ada progres itu artinya kita nggak punya hati yang tunduk dan taat sama Tuhan loh, bukan nama saya. Jadi saya sering kali bilang jangan menjadikan saya itu panutan. Jadikanlah Tuhan segala-galanya idola kamu dan jadikanlah dia panutan. Karena seringkali wanita-wanita itu seringkali tuh mudah mengidolakan sesuatu. Mengidolakan seseorang, tokoh atau apa. Jadi saya seringkali bilang saya bukan idola. Jadi saya ini hanya alat untuk kamu menolong kamu membuka pikiran kamu untuk mengalami Tuhan lebih lagi. Itu aja. Baik. Nah, yang terakhir nih Bu Evelyn, kita masih ada waktu 2 menit terakhir. Apa yang Ibu ingin pesankan buat sahabat WB kaitannya dengan modul 2? Atau mungkin seberapa penting sih sahabat WB itu harus tergabung dalam modul 2? Apalagi di masa pandemi ini kan. Kita tuh modul 2 apakah hanya bisa satu kota saja? Atau kita bisa ajak teman-teman yang lain? Atau gimana? Saya mau encourage motivasi teman-teman ya yang belum pernah ikutan modul 1, modul 2, intinya yang belum pernah ikutan Wanita Bijak, ayo bergabung. Dan itu interdenominasi juga, Magda. Jadi nggak tergantung di area lokal, nah itu bisa ada di mana-mana dan bahkan ada di luar negeri, ada di juga seluruh, mungkin nanti akan dijangkau juga. Kayak kita tetap berdoa supaya semua muka bumi ini penuh kemuliaannya dan wanita-wanita mengenal kebenaran Tuhan. Saya rindu untuk memotivasi teman-teman, ada 3 ya. Jangan pernah merasa diri itu tidak berharga. Karena wanita itu sungguh berharga dan mulia di mata Tuhan. Dan Tuhan punya maksud rencana
yang spesial bagi setiap wanita. Ya, terus yang kedua, yang udah melayani tetaplah setia dan tetap pada panggilannya. Ya, kehidupan mungkin nggak semakin baik karena masa pandemi ini, tetapi bagaimana kita juga mau untuk menggali apa sih sebenarnya, lebih lagi tanya maksud Tuhan tuh lewat pandemi ini kita harus lakukan apa? Pasti ada sesuatu yang Tuhan mau lakukan, ya kan, buat wanita-wanitanya melalui kita. Nah, kita harus menjadi wanita-wanita yang peka, ya, bagaimana maksud Tuhan maunya nih, gitu. Terus kita mau belajar. Yang terakhir, tetap mau belajar. Siapapun kita mau belajar dan jangan pernah berhenti untuk terus belajar. Belajar seperti Magda tadi bilang, belajar tapi harus dengan proses, harus ada progresnya. Dan kita harus tetap evaluasi diri kita. Bagaimana cara evaluasi diri kita? Ya, evaluasinya adalah dengan kita lebih dekat lagi kepada Tuhan. Dan bagaimana kita mau menjadikan Tuhan, mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nggak pernah berhenti untuk belajar. Intinya sih itu, Magda. Puji Tuhan. Praise the Lord. Bu Evelyn, terima kasih banyak buat sharingnya malam hari ini. Amat sangat memberkati sekali. God bless you. Thank you. God bless you too. Oke, sampai jumpa lagi ya Bu Evelyn. Bye-bye. Bye-bye. Wow, puji Tuhan, sahabat WB. Seru banget ya obrolan bersama Bu Evelyn, walaupun sangat singkat sekali waktunya. Tapi saya percaya apa yang disampaikan Bu Evelyn menyemangati sahabat WB semuanya untuk terus belajar, dan berubah. Proses and progress gitu ya. Nah, berikut ini saya nggak usah berlama-lama, saya mau saya mau apresiasi dulu yang sudah bergabung. Ada Kak Emilia Tini Hidayat. Wah, ayo, Tuhan mengasihimu, kamu berharga di mata Tuhan, alami kasihnya. Sukses buat Ibu Evelyn, kamu luar biasa. Tuhan yang luar biasa ya. Kemudian ada Kak Triwati, Kak Rini Beauty, terima kasih ya. Kak Dewi Andries, lalu Kak Emilia tadi udah. Dan semuanya aja deh. Ya, Kak Ana juga yang udah kasih apresiasi dan semangat. Thank you very much. Berikut ini langsung saja saya akan tambahkan untuk bersama-sama bergabung, yaitu Kak Gloria. Oke. Sambil tunggu Kak Gloria. Gloria lagi OTW nih. Hai, shalom Kak Gloria. Hai, Kak Magda. Itu ada kepotong tuh jidatnya. Oke. Bagian atas rambut. Coba. Oke, udah ya. Nah, better lah, better. Gimana kabarnya, sehat? Sehat, baik Kak Magda. Kak Magda, seperti Kak Magda malam ini cetar ya. Puji Tuhan pokoknya. Nah, omong-omong nih Kak Gloria, gimana sih ceritanya kamu bisa join ikutan Wanita Bijak Ibu Akademi Virtual? Waktu itu tuh seingatku ada 4 kali pertemuan ya. Tanggal 22, 29 Agustus, tanggal 5 dan 12 September 2020. Benar ya? Benar. Itu gimana ceritanya? Siapa yang ngajakin? Siapa yang maksain? Oke. Nggak ada yang maksa sih pastinya. Jadi waktu itu kan udah masuk pandemi ya. Jadi waktu awal merit tuh 3 tahun lalu sebetulnya ada WB Ibu. Cuman saya pikir saya baru banget merit, terus waktu itu ikutin WB single 3 kali, kayaknya belum praktek gitu. Terus ya udah saya bilang saya belum bisa ikut dulu deh ya. Totalnya lama munculnya ya kan. 3 tahun kemudian pas pandemi tiba-tiba pemimpin rohani di tempat saya komsel bilang mau ada WB nih gitu. Nah, tapi karena pandemi akhirnya tertunda gitu. Terus tiba-tiba dengar kabar, dikasih tahu, diinfoin bahwa tim Surabaya ngadain WB virtual yang pertama kali gitu. Ya udah langsung join deh gitu sama teman-teman. Gitu, Kak. Wah, seru ya, bareng sama teman-teman ikutnya walaupun lewat Zoom dan di rumah masing-masing. Nah, ngomong-ngomong, apa tuh yang kamu dapetin sepanjang kamu 4 kali pertemuan ikutan WB Ibu Akademi Virtual?
banyak ya yang pasti banyak sekali ngalamin pemulihan gitu. Yang paling mengena sih buat saya itu tentang wanita yang beribadah, Kak. Itu berarti modul Iya. 2 dong ya, wanita beribadah Iya, ya. wanita beribadah. Yang paling Oke. fresh ya, yang kemarin. Mhm. Gitu, karena saya dari modul sebelum yang 1. modul 2. Oh, Oh, sebelum yang sebelumnya modul ikut di 2. modul 2 dulu. Enggak, modul 1 dulu. Modul 1 dulu. Nah, itu di antara sisi unik, fungsi, teladan, apa tuh yang paling hype atau paling inget banget gitu? Tentang mutiara yang ditemukan, apa problem emosi, 3 dosa, membangun meruntuhkan, atau 1 kapal 2 kapten, bejana, atau apa tuh? Yang paling ini sih 1 kapal 2 kapten ya. Iya, jadi ya itu belajar menundukkan diri, submit sama suami. Gitu. Itu yang paling mengena. Dan pada saat lagi wisudanya juga kan virtual. Tapi ya Tuhan gerakin hati saya untuk ya saya harus maksudnya menunjukkan bahwa yes ini adalah tindakan iman saya, bahwa saya mau submit sepenuhnya sama suami. Yaitu saya ya udah ambil keputusan untuk basuh kakinya. Wah, itu padahal di rumah ya. Ya aku merinding loh ngebayangin. Ya, di rumah. Itu kan Ya, virtual. Terus didampingin Iya. suami, dan waktu itu berani ambil komitmen untuk membasuh kaki suami, dipandu Iya. waktu itu oleh tim ya di WB Surabaya ya. Dan itu ngerasain benar-benar Roh Kudus bekerja banget. Banget gitu, karena kan masing-masing peserta boleh ngapain aja terserah gitu. Cuman entah dalam hati saya digerakin ya udah saya mau basuh kaki suami, saya mau submit sepenuhnya sama dia, bahwa dia adalah imam saya gitu, kepala saya. Luar biasa, itu satu keputusan yang besar loh. Yang kalau bukan karena Tuhan dan Roh Kudus yang memampukan, dan bisa aja kan ini kan event virtual ya, kita bisa pura-pura atau kita ya sok nggak bereaksi, tapi sekali lagi Roh Kudus justru bekerja luar biasa melawat, dan walaupun acaranya virtual tapi Kak Gloria bener-bener ngerasain lawatan Tuhan. Benar, dan emang kita kan lagi fokus berdua, jadi ya tentu nggak kelihatan di handphone gitu, jadi ya antara kita berdua dengan Tuhan gitu justru. Wow, luar biasa banget. Oke, dan setelah ikut pembinaan akademi virtual, kemudian habis itu masuk di modul 2 ya. Dan puji Tuhan, pemimpin kelompok modul 2-nya Bu Evelyn yang tadi sharing. Betul, Bu Evelyn ya. It's so blessing loh. Dari pertama kali kenal Bu Evelyn ya. Kalau saya boleh cerita tuh, dia hubungin saya ya. Saya pikir oke, seperti biasa nih ikut WB pasti dihubungin yang akan jadi fasilitator gitu kan. Dan saya kagetnya dia baru kenalan sama saya, terus statement pertamanya itu bikin saya merinding gitu. Gloria, saya akan jadi ibu rohani kamu ya di modul 2, tapi bukan hanya di modul 2, tapi di seumur hidup kamu jikalau kamu berkenan. Wow, itu saya yang langsung berkaca-kaca dan saya merinding. Terus saya bilang sama suami saya, memang lagi di kamar juga gitu. Saya bilang, aduh kayaknya udah lama deh nggak ada yang ngomong kayak gini gitu, nyentuh. Wow, aku jadi ikut berkaca-kaca. Oke. Iya, luar biasa. Terus di modul 2, kamu dapat apa bersama dengan Bu Evelyn? Dan teman-teman pastinya. Dan teman-teman ya, iya. Di modul 2 itu kan lama ya, 8 minggu ya. Modul tapi enaknya tuh kan kita berjalan dalam kelompok kecil gitu ya. Ya kalau di ibadah kita sebutnya komunitas sepakat ya, kompak ya. Nah, jadi saya ngelihatnya kelompok kecil ini seperti kompak buat saya, di mana di situ kan ada istri-istri, ibu-ibu yang istilahnya sudah lebih lama menikah daripada saya. Saya belajar banyak sih dari mereka. Dan ya yang paling mengena tadi yaitu pelajaran wanita beribadah sama hidup dan mati dikuasai lidah. Kenapa tema itu begitu mengena? Ya karena memang pas banget gitu ya di saat pandemi ini, pas sekali di tempat ibadah tuh lagi, di tempat kita beribadah lagi gencar-gencarnya bicara soal hidup bersama Tuhan sepanjang hari, alias yang sering disebut Coram Deo gitu kan, ada di hadapan wajah Tuhan sepanjang hari. Nah, begitu waktu itu yang share Kak, aduh saya lupa namanya, tapi dia bilang wanita beribadah itu bukan hanya
melakukan aktivitas rohani gitu, tetapi mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan 24 jam setiap hari. Nah, itu tuh apa? Wow, sepanjang hari gitu ya. Itu semakin diteguhkan lagi tuh Kak Magda. Wow, Iya. luar biasa banget. Dan di modul 2, dua tema itu yang sampai hari ini benar-benar berkesan. Kan ada kejarlah kasih, ada juga like mother, like daughter, ada juga tadi tentang wanita beribadah, lebih berharga dari 7 anak laki-laki, menebar pengaruh menjadi berkat. Tuh, aku sampai mulai lupa nih tema-temanya ya. Tapi Dan menjadi menarik, teladan betul. ya. Oh ya, betul, menjadi teladan. Nah, soal yang hidup mati dikuasai lidah, dapat something apa? Nah, di situ saya diteguhkan lagi. Jadi bukan cuma ibadah, tapi bagaimana saya harus seimbang dong, gitu kan. Beribadah, tapi karakter kita juga harus jelas seperti itu. Nah, di situ saya diubah karena saya ini kan orangnya emosional ya, gitu. Orangnya kalau ada sesuatu saya nggak suka disimpan tuh, maunya langsung gitu. Nah, di situ ekspresif kalau lagi emosi gitu ya. Nah, di sini saya belajar dan diubahin. Mulai dari saya dengan suami dulu gitu. Kalau dulu kan suami, kalau kita konflik tuh suami dulu yang datang minta maaf gitu. Nah, di sini saya belajar saya yang duluan datang minta maaf gitu. Dan nggak lama-lama, kan biasanya kalau lagi konflik gitu kan ada waktu time out atau diem-dieman gitu. Kadang-kadang diem-diemannya bukan merenung atau cari Tuhan, tapi justru ngambek. Nah, di situ saya belajar nggak mau lama-lama seperti itu. Karena ya itu tadi, wanita beribadah dan saya diciptakan Tuhan begitu spesial jadi penolong gitu kan. Dan ternyata penolong itu adalah Tuhan sendiri gitu. Jadi adalah kehormatan buat saya jadi penolong buat suami. Nah, di situ saya belajar ya nggak mau lama-lama. Kalau ada konflik selesain cepet-cepet gitu ya. Dan ya nggak pakai tunggu dia yang duluan, tapi ya siapa karena kita connect sama Tuhan ya kita jadi tahu oh ya saya salah di sini, saya beresin, saya sampaikan. Seperti itu. Wow, wah luar biasa, benar-benar. Oh ya, abis ini pengen juga dong Kak Gloria cerita tadi tentang kesaksian hidup, kurang lebih tadi itu yang diceritain. Terus apa sih yang pengen di-highlight kepada sahabat WB khususnya nih, nanti kalau ada event WB Ibu Ghost Virtual, karena kan di 2021 tuh namanya bukan lagi Akademi Virtual ya, tapi menjadi WB Ghost Virtual. Nah, apa Ghost Virtual? Nah, nanti apa nih yang pengen disampaikan oleh Kak Glory? Tapi sebelumnya aku mau bacain karena banyak yang apresiasi nih. Boleh ya di kolom chat banyak banget nih. Boleh Kak Magda. Oke. Tadi ada Kak Dehliante yang katanya, saya juga mau berkaca-kaca dengar pernyataan Bu Evelyn ke Bu Gloria. Ternyata sama kita ya, Dehlian. Lanjut juga ada, Bu Evelyn juga langsung nanggepin, kasih kiss jarak jauh. Kemudian ada Anis Kusumaning Tias, dia juga memberikan komentar. Terima kasih banyak buat sharing dan kesaksiannya, sangat memberkati, mengingatkan kembali firman Tuhan yang khusus untuk wanita bijak. Lalu juga yang lain dikasih lambaian tangan, tepuk tangan. Kak Ana juga, Jayu Glow. Papai, sailor man. Oke, balik tadi ke apa yang pengen kamu dorong buat sahabat WB atau motivasikan ke sahabat WB? Iya, yang paling pengen saya share adalah setiap kita itu butuh banget pulih gitu. Saya percaya Tuhan rindu pulihin kita sampai kita udah waktunya berpulang gitu. Betapa indahnya kita kalau kita pulih, kita bisa jadi penolong yang baik. Baik untuk suami, baik untuk saudara-saudara, orang tua, ya keluarga, bahkan komunitas di mana kita ada. Betapa perempuan itu pengaruh yang luar biasa banget. Jadi kita semua istri, semua ibu-ibu, ayo kita pulih bareng gitu. Dan pulih itu seperti tadi dibilang sama Bu Evelyn gitu, bukan seperti jentikan jari terus kita berubah gitu. Enggak, Tuhan tuh suka yang namanya proses. Saya masih banyak kekurangan, masih banyak kesalahan, masih penuh dengan kekurangan gitu. Tapi justru kita ada di WB Ibu bukan supaya langsung jadi sempurna atau langsung jadi suci gitu. Justru kita butuh sahabat-sahabat rohani, kita butuh ibu rohani, kita sama-sama dipulihkan. Dan yang pastinya kalau udah join jangan malu terbuka, karena justru di sini kita benar-benar
keep secret gitu ya, saling menjaga, karena ya yang masa lalu ya masa lalu gitu. Ya masa depan ya kita bersama Tuhan yang terus dipulihkan. Jadi sayang banget ya, kita lagi dalam kondisi pandemi gini, banyak waktu ya di rumah, gadget ya sayang banget kalau cuma dipakai untuk hal-hal yang lain-lain atau yang sia-sia. Justru dengan ada WB Ibu Goals virtual ini, kita semua sama-sama ikutan ngalamin terus-menerus dipulihkan gitu. Dan kita jadi bawa pengaruh yang keren banget. Perempuan itu luar biasa deh pokoknya. Jadi ayo sama-sama pulih. Saya butuh kamu butuh saya. Butuh saya. Iya. Iya, benar-benar. Jadi modul 2 sangat bisa dilakukan secara virtual, bahkan lintas kota sekarang. Dan kalau nanti ada event-event bersama untuk ada kegiatan WB Goals virtual, baik itu WB Ibu, WB Single, maupun Girls Talk Goals virtual, langsung aja daftar, gak usah pikir lama gitu ya, Kak Gloria. Betul. Ya. Ini momen, kesempatan berharga di masa pandemi. Yes, bener banget. Terima kasih banyak buat sharingnya. Sama-sama Kak Magda, saya juga senang. Tuhan berkati, dikasih kesempatan. Amin. Thank you banget, Tuhan berkati Kak Magda, teman-teman wanita bijak yang luar biasa. Tuhan berkati pelayanannya. God bless. Iya, nah sebelum kita berpisah nih Kak Gloria, boleh dong tutup dalam doa syukur. Kita masih ada waktu nih lumayan 1 menit buat berdoa. Yuk silahkan. Baik. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau kami boleh bersama-sama Tuhan di IG Live malam hari ini. Kami datang Tuhan sebagai perempuan-perempuan yang berharga dan mulia Tuhan di hadapan-Mu, bukan karena hebat dan gagah kami, tapi karena kemurahan-Mu dan penebusan-Mu yang sempurna di kayu salib. Bapa, biar setiap kami, wanita-wanita-Mu Tuhan, rindu untuk terus dipulihkan, untuk terus diperbaharui, dan kami mau pakai Tuhan kesempatan spesial ini lewat WB Ibu Goals virtual. Kami mau sama-sama join, kami mau dipulihkan, dan kami mau diubahkan Tuhan hari lepas hari bersama bersamamu Tuhan dan bersama tubuh Kristus, kami boleh jadi berkat, jadi pengaruh, dan jadi teladan dimanapun kami berada, baik terhadap pasangan kami maupun di dalam keluarga dan komunitas di mana kami berada. Diberkatilah Tuhan setiap wanita, setiap perempuan, ibu-ibu, bahkan setiap orang yang mengikuti IG Live ini Tuhan, dan semua yang menonton ini, kami mau sama-sama dipulihkan dan jadi teladan Tuhan buat komunitas kami. Terima kasih Tuhan, berkati Kak Magda dan semua rekan-rekan pelayanan wanita bijak Indonesia semakin diberkati dan diperlengkapi Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Puji Tuhan. Sampai ketemu lagi, Kak Glory. Sampai ketemu. Tuhan memberkati. God bless. Iya. Puji Tuhan, luar biasa banget. Senang saya kalau begini. Kita dengar lagu dulu ya. Mitranya pria sejati, bersama-sama bergandeng tangan, bangun kerajaan Allah. Wanita bisa, muridnya Kristus, mitranya pria sejati, bersama-sama bergandeng tangan, bangun kerajaan Allah. Bangun kerajaan Allah, bangun kerajaan Allah. Wanita bijak, wow, apakah engkau luar biasa? Yes. Girls Talk, wow, karena cewek ingin dimengerti. Nah, hari ini saya masih menyisakan beberapa menit penting banget. Wow, terima kasih Kak Mania Kitchen. Itu tadi adalah Kak Glory. Kemudian Kak Chan Neneng juga mengucap syukur, luar biasa, thank you banget buat sharingnya, sama-sama. Kak Ana Malaha juga makasih. Kemudian Kak Emilia Tini Hidayat katanya setuju, ayo ibu-ibu kalian harus pulih. Kalau sudah pulih pasti jadi istri dan mommy yang baik dalam keluarga. Yang belum bergabung dengan WB, percaya deh, tidak akan menyesal. Tunggu info WB Goals virtual. Ci Liz di Gombong juga, makasih ya Glow. Saya mewakili Glow mengucapkan sama-sama.
Baiklah, saya mau tambahkan buat join malam hari ini masih ada waktu 10 menit untuk saya bersama dengan Kak Yuyun, si cantik dari Jakarta. Oke, Tia, selamat malam, shalom Tia. Kita tunggu dulu Kak Yuyun ya. Melayani seperti Yesus. Wanita bijak. Kak Yuyun, itu kenapa jadi blank gitu sinyalnya Kak Yuyun? Tunggu, muter-muter aja di tempatku nih punyanya Kak Yuyun nih. Sabar ya, sahabat WB tercinta, terkasih, tersayang. Sinyalnya Kak Yuyun kayaknya harus manjat dulu deh. Gak perlu. Dalam nama Yesus, sinyal Kak Yuyun lancar. Bergandeng tangan, bangun kerajaan Allah. Sabar ya. Melalui keunikannya, wanita berfungsi. Banyak banget yang diberkati malam hari ini, dan sahabat WB, Instagram Live ini nantinya akan tersimpan di Instagram TV Wanita Bijak Indonesia dan akan diupload di YouTube channel Wanita Bijak Indonesia. Jangan lupa subscribe ya, klik tombol lonceng, bisa dapetin notifikasi manakala ada uploadan ataupun video yang diunggah. Langsung share ke grup-grup yang dimiliki ya, grup-grup wanita ya, grup-grup ibu-ibu, grup-grup para single. Konten-konten dari Wanita Bijak Indonesia diizinkan untuk disebarluaskan kepada semua sahabat WB ya. Baik, saya coba tambahkan ulang nih Kak Yuyun, where are you? Oke, saya ulang sekali lagi ya. Nah, sudah berhasil di sini. Hai Kak Yuyun, Wanita Bijak. Apakah engkau luar biasa? Tunggu. Halo Kak. Itu sinyalmu kenapa? Iya, sinyalnya lagi nggak bagus nih Kak. Iya, aku suka gemes kayak gitu. Kalau aku bisa lempar sinyal, aku lempar tuh sinyal biar di situ full. Boleh lemparin Kak sinyalnya. Iya. Mana Kak? Iya, kayaknya kamu harus manjat ke rooftop deh. Iya. Harus manjat ke rooftop ya. Diusahakan Kak. Oke. Baik. Ya, Gimana, lanjut Kak? Kak Yuyun. Silakan. Ya, lanjut ya. Ya, sangat diberkati banget ya dengan sharing dari Bu Evelyn sama Bu Gloria ya. Luar biasa banget, senang banget dengernya gitu kan. Apalagi di masa kayak gini ya, ternyata tidak membatasi ya kita untuk terus belajar menjadi bijak gitu. Jadi Kak, buat sahabat WB mau bergabung dengan modul 2 seperti tadi Ibu Gloria dan Ibu Evelyn ya, mereka bisa belajar bersama, bertumbuh bersama di dalam kelompok modul 2. Nah, buat sahabat BB yang tertarik, gimana sih caranya kalau mau bergabung dengan modul 2? Gimana sih caranya mau bergabung gitu kan? Jadi langsung aja DM ke Instagram Wanita Bijak Indonesia atau juga boleh melalui WhatsApp di 0812 10 5000789. Jadi boleh tanya informasi tentang modul 2 di kota mana, di area tempat sahabat WB berada. Nanti langsung aja menghubungi, langsung kontak ke WhatsApp atau ke DM Instagram ya. Nanti akan disambungkan atau digabungkan ke dalam kelompok-kelompok modul 2 yang ada di kota-kota sahabat WB. Seperti itu. Terus untuk nanti jadwal dari kan tahun ini kita akan tetap mengadakan pembinaan wanita bijak secara virtual. Jadi WB Goes virtual ya, baik itu pembinaan wanita bijak single maupun pembinaan wanita bijak ibu maupun pembinaan Girls Talk akan dilakukan secara virtual semuanya. Jadi untuk info jadwalnya kapan diadakan, tetap sahabat WB tetap terus stay tune di Instagram Live, Facebook, ataupun website dan aplikasi, semuanya stay tune di situ, jadwalnya akan diedarkan segera. Gitu. Jadi
Nanti begitu ada jadwal langsung tuh kasih tahu temennya, tuh ada tuh WB Gus virtual nih bulan ini, yuk ikutan yuk. Karena kan sekarang ini dilakukan secara virtual dan sudah pasti itu tidak terbatas untuk kita dengan dengan jarak ya. Kita di kota ini yang melakukan kota ini, kita bisa mengikutinya. Jadi buat sahabat WB terus stay tune terus untuk informasi baik itu mengenai modul 2 maupun mengenai WB Gus virtual pembinaan modul 1. Nantikan informasinya selalu di Instagram maupun Facebook maupun aplikasi dan websitenya. Seperti itu, Kak. Gitu. Terus Oke, terima kasih buat infonya. Yang berikutnya apa nih kabar baiknya? Yang berikutnya mau sharing sedikit nih, Kak. Hari-hari ini kan saya tuh banyak sekali dengar kabar, tentunya kabar duka ya dari teman-teman kita, dari sahabat WB juga gitu kan. Mereka yang sampai akhirnya berpulang gitu kan. Gitu. Jadi sekarang ini kita udah memasuki masa pandemi itu kurang lebih kita memasuki bulan ke-11 ya. Dan kita juga tidak tahu sampai kapan itu. Nah, saya mau encourage buat sahabat WB semuanya, ayo kita jangan sampai lengah. Kita harus tetap waspada gitu kan. Jadi kemarin nih Kak, saya kan lihat tuh di YouTube channel Wanita Bijak, di Instagram TV, saya tuh lihat ada beberapa WB tips, beberapa tips-tips yang membuat kita bisa lebih mengerti gitu loh. Apa sih yang harus kita lakukan di masa pandemi seperti ini gitu kan? Gitu. Apalagi dengan terus meningkatnya kasus COVID ini ya, gitu kan. Pandemi kita nggak tahu sampai kapan berakhirnya, gitu kan. Jadi buat sahabat WB semuanya, kita harus tetap waspada, gitu kan. Kita jangan sampai lengah karena mungkin udah terlalu bosen di rumah 11 bulan, gitu kan. Kita terus di rumah aja, bekerja dari rumah. Kita kan kayak tadi saya belum cerita bahwa kita kan pembinaan modul 2 itu di restoran, di kafe, di mana kita sambil ngobrol, sambil makan, kita sambil belajar. Itu rasanya seru banget gitu ya. Padahal untuk saat ini kita belum bisa lakukan itu dulu gitu kan. Kita lakukan secara online dulu. Jadi ada tips-tips nih beberapa hal yang titik yang dimana kita jangan sampai kita lengah gitu kan, jangan sampai kita jadi memperparah situasi dan keadaan dan kita jadi lupa untuk terus berjaga-jaga gitu kan di masa pandemi ini gitu kan. Salah satunya tadi Kak, ada beberapa titik lengah yang mungkin itu bisa membahayakan diri kita sendiri maupun orang lain. Misalnya kayak kongko makan bareng temen gitu kan, hangout, waduh kan seneng banget tuh Kak, rasanya kan enak banget, apalagi kita wanita ya. Wanita itu sangat kayaknya kalau nggak ngumpul, nggak ngobrol, kayaknya ada yang kurang gitu kan. Tapi untuk saat ini jangan sampai itu malah menjadi hal yang membahayakan kita maupun orang lain. Jadi saat ini untuk kita memilih untuk tetap tinggal di rumah, stay di rumah, itu adalah pilihan yang bijak. Salah satu praktek kita sebagai wanita bijak dengan kita mengambil keputusan untuk tetap di rumah aja, itu adalah satu keputusan yang bijaksana. Terus juga untuk penggunaan lift secara berlebihan, kalau kita masih harus kerja di kantor yang menggunakan lift, atau mungkin kita harus pergi ke mall untuk belanja menggunakan lift, penggunaan lift secara berlebihan itu juga harus diperhatikan bahwa kita harus mengikuti aturannya, batasannya berapa gitu. Terus kita berada di satu kendaraan secara bersama-sama dengan banyak penumpang ya, itu juga sangat berbahaya juga gitu kan. Terus pemakaian toilet umum gitu kan. Saat kita antri itu kita tetap harus memperhatikan, kalau kita harus belanja atau mungkin harus membeli sesuatu, ketika mengantri kita harus memperhatikan jaraknya juga, itu harus kita perhatikan. Mungkin itu hal-hal yang kecil, hal yang sepele, tapi kita harus jangan sampai kita lengah, kita harus tetap waspada gitu kan. Terus juga saat mungkin apalagi sekarang saat bersama dengan keluarga, kumpul bersama keluarga, seperti momen kemarin, momen Natal, sebentar lagi mungkin ada momen
Imlek gitu kan, itu waktunya kita berkumpul bersama dengan keluarga gitu kan. Jadi kita tetap harus memperhatikan ketika kita berkumpul dengan keluarga, kita harus tetap menggunakan masker, tetap menjaga jarak gitu. Kita harus memperhatikan hal-hal yang mungkin kita anggap seperti biasa, tapi kita harus perhatikan itu, jangan sampai kita lengah, jangan sampai kita malah malah membahayakan orang lain dan diri kita sendiri gitu kan. Jadi sebagai wanita wah, terima mari kasih. kita harus belajar, terus waspada, terus melakukan pilihan-pilihan yang bijak. Kalau bisa di rumah, lakukan di rumah. Kalau bisa kita lakukan pertemuan modul 2 secara online, kita lakukan itu secara online. Karena Tuhan bisa bekerja. Tuhan bisa tetap bekerja walaupun lewat virtual gitu. Jadi buat sahabat UB semuanya, tetap semangat, jangan sampai lengah, tetap waspada, sehat selalu. Jangan lupa ya, pakai masker, jaga jarak, gitu kan. Terus cuci tangan pakai sabun tangan. Terus lakukan hal itu. Iya. Oke, Kak Yuyun, terima kasih sekali. Udah diingetin. Ini penting banget ya. Oke, dan ke depan kita ketemu lagi ya Kak ya, dengan informasi lain yang update ya, dan pastinya sangat bermanfaat dan dibutuhkan oleh semua sahabat WB. Sampai ketemu lagi Kak Yuyun. Sampai ketemu Sabtu depan. Bye-bye. Tuhan berkati. Ya, God bless you Kak Yuyun. Wow, puji Tuhan ya sahabat WB. Akhirnya tuntas sudah kebersamaan kita malam hari ini. Senang banget bisa ketemu sahabat WB semuanya. Sampai ketemu Sabtu depan ya. Saya Magdalena Krisinda. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Bersama-sama bergandeng tangan.